berada, jumpa lagi dengan kita di channel Penyuluh Pertanian Video. Sudah cukup lama kita mungkin tidak merilis konten, ya salah satunya seperti biasa karena rutinitas kami, apalagi di akhir tahun kami sama-sama banyak PR perencanaan yang harus kami siapkan untuk kerja tahun depan, dan juga beberapa evaluasi yang harus kita lakukan terhadap apa yang sudah kami lakukan selama tahun 2021 ini. Jadi sahabat penyuluh pertanian media dimanapun berada, walaupun ya saat ini kita sadari juga masih pada era masa pandemi juga ya, namun untuk sahabat penyuluh pertanian media, baik itu petani, nelayan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pokoknya pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian tetap eksis dan tetap selalu semangat, karena pertanian itu penting. Tanpa pertanian kita mau makan apa? Jadi di sini kebetulan akhir tahun, saya sepakat dengan Pak Sutradara, CS saya di belakang kamera. Kita cuma ngupas sekilas lah ya. Nah, jadi kebetulan akhir tahun kita mungkin mengulas tentang program. Jadi pada salah satu konten kami yang cukup lama, kayaknya akhir tahun kemarin ya Pak Sud ya. Yeah. Sehubungan dengan sistem penyusunan program teknis, cara penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat desa pernah kita rilis dalam sebuah konten ya. Bisa juga di review lagi kalau bagi yang belum tahu cara penyusunan program dari bab ke bab ya, dari bab 1 sampai ke bagian penghujung. Nah, di sini kita ulas lagi bahwa dasar penyuluh kerja itu adalah satu, program penyuluhan pertanian. Dasarnya dari mana? Nah, ini dasarnya sesuai dengan kitabnya penyuluh, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 ya. Undang-Undang tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Nah, turunannya yang lebih spesifik dalam pedoman penyusunan program itu ada di Permentan Nomor 47 Tahun 2016. Nah, itu pedoman pedoman penyusunan program. Nah, di sini sekilas kita kupas bahwa sahabat penyuluh pertanian video yang penyuluh, nah ini yang penyuluh yang sama seperti saya, Pak Sud juga tuh di belakang kamera. Penyuluh itu bukan individu yang menyusun ya, yang menyusun program itu bukan penyuluh. Nah, ini yang perlu kita kupas, bahwa kadang sering timbul bahwa yang menyusun program penyuluhan itu siapa? Kan gitu. Penyuluh siapkan program penyuluhannya. Nah, asumsinya penyuluh yang nyusun, padahal yang nyusun bukan penyuluh. Dalam artian bukan penyuluh secara individu. Penyuluh merupakan bagian daripada tim penyusun. Ya, bagian sesuai dengan Permentan 47 ya, tim penyusun program desa atau kelurahan itu diketuainya oleh ketua pos penyuluhan desa. Ya, kita ingat pernah di konten sebelumnya kita juga mengulas sekilas tentang Posludes ya, fungsi Posludes fungsinya. Nah, jadi ketuanya penyusunan program ini yaitu ketua Posludes, ketuanya, ketua yang mengakomodir di Posludesnya, ketuanya ya. Nah, sekretarisnya baru penyuluh.
sekretarisnya, dapurnya ya, dapurnya. Kalau sekretaris itu bisa, kalau bahasa umum rumah tangga itu dapur ya, maksudnya tempat masak ya, tempat masak, tempat ngulek cabai dan lain sebagainya. Jadi tuh, jadi penyuluh itu sebagai sekretaris. Nah, anggotanya berarti kalau ada ketua, ada sekretaris, berarti harus ada anggota, karena ada 3 bagian di dalam Permentan 47, itu ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, anggotanya itu untuk di tingkat desa itu adalah kepala urusan pembangunan desa atau KUPM. Nah, selanjutnya anggotanya siapa lagi? Yaitu perwakilan dari kelembagaan pelaku utama atau pelaku usaha yang ada di desa. Perwakilan dari kelembagaan apa? Para ketua kelompok tani, pengurus kelompok tani, ya bisa saja mungkin anggota kelompok tani juga ada yang hadir ikut serta dalam musyawarah penyusunan program tersebut, ya. Baik itu pengurus gabungan kelompok tani, gapoktan, kelompok tani, ya kan? Nah, penyuluh swadayanya juga, pelaku usahanya juga itu terlibat dalam penyusunan program penyuluhan. Itu kilasannya. Kenapa sih dibahas sekarang? Ini November ini masanya harusnya program desa sudah selesai. Ya, kalau di November ya, ini November 2021. Jadi program penyuluhan tingkat desa untuk tahun 2022 ini harusnya di bulan September kalau tidak salah. September ya, maksudnya iya, biasanya September kalau kami di sini dibayar di September, Oktober itu di tingkat kecamatan udah selesai gitu. Dan di kabupaten nanti di November. Jadi udah masuk ke tingkat kabupaten ini ya. Pengumpulan program tingkat desa, program tingkat kecamatan ke kabupaten itu pada bulan November. Nah, oke, kita itu satu ya tentang program. Kita geser program itu. Nah, ini untuk penyuluhnya lagi. Ada lagi yang namanya rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, RKTP, ya, RKTPP. Ini kapan disusunnya? Setelah penyusunan program, maka penyuluh menyusun rencana kerjanya, ya, rencana kerjanya yang dengan sistem menerapkan sistem laku susi, latihan, kunjungan, dan supervisi. Di situ tergantung, karena sekarang untuk pembinaan kelompok tani minimal satu penyuluh itu 8 kelompok tani. Jadi kalau misalnya sahabat penyuluh pertanian video yang di wilayah kerjanya desanya kurang dari 8 kelompok tani, biasanya akan ditambah, tapi tergantung situasional juga sih, menyesuaikan ya. Jadi dalam RKTP penyuluh akan menyusun rencana kerjanya, apa saja yang akan dilakukan ya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, termasuk rencana kunjungan ke kelompok tani. Ya, ada belangkonya, ada form di situ. Dari tanggal katakan awal bulan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, tanggal sekian-sekian, kelompok tani apa aja, itu ada rencananya. Ya, termasuk apa sih yang akan dilakukan di situ, dituangkan dalam rencana kerja penyuluhan pertanian. Ini jadi ceritanya sahabat penyuluh pertanian video, mohon maaf ya, dia ceritanya ini tentang penyuluh semua nih. Jadi maklum karena akhir tahun kita agak banyak PR yang harus dilakukan oleh penyuluh ya, fasilitasi dan ikut serta dalam penyusunan program, menyiapkan rencana kegiatan tahunan ya. Jadi dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat penyuluh pertanian video, terutama penyuluh, dalam sistem penyusunan program pastinya yang dituangkan dalam program penyuluhan itu merupakan hasil dari identifikasi wilayah. Isinya program kan
dari hasil musyawarah perwakilan kelompok tadi, apa sih yang dibutuhkan? Nah, berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Apa sih yang dibutuhkan? Apa yang direncanakan dan apa yang akan dilakukan? Nah, selanjutnya penyuluh membuat RKTP dalam kaitannya apa? Dalam fasilitasi yang direncanakan itu apa? Apa ya? Job description. Nah, keren banget bahasanya. Jadi jobnya penyuluh dari turunannya program ke RKT, apa yang dikerjain selama 1 tahun ke depan? Target. Nah, itu kata Pak Sud, target. Kita punya target. Contoh, tahun 2021 kita nih punya petani nih 5 orang. Dari 5 orang ini saya contohkan yang simpel. Kita punya mitra nih, dalam artian yang kita dampingi nih, pelaku utama nih, katakanlah petani nih, kecilnya aja dalam satu kelompok nih, anggap aja ada 5, ketua, sekretaris, bendahara, anggota 2. Nah, padahal harusnya ada lagi, tapi 5 ini udah mencukupi dulu, ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Nah dari 5 petani ini, mereka dengan satu misi yang sama, ceritanya nanam padi sawah. Ya, kelompok nanamnya padi sawah, punya hamparan padi sawah. Nah, dari yang 5 ini, ya, pada tahun 2020, ya, 2021 maksudnya, yang menerapkan sistem tanam jajar legowo baru ketua, sekretaris, bendahara, anggota belum. Berarti apa yang kita lakukan pada tahun 2022, kita harapkan target kita nambah. Jadi 4 atau 5. Jadi ada peningkatan. Atau dari 5 ini, ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Anggotanya satu lagi nih. Yang ini mau menggunakan benih unggul. Benih unggul kategorinya apa? Bersertifikasi ya. Dari yang berwenang. Sertifikasi biasanya benih sebar itu label biru ya. Nah, yang ini tetap pakai benih lokal. Dalam artian dengan berbagai alasan. Selagi benih unggul ini ternyata produktivitasnya layak dikembangkan pada wilayah tersebut, ini yang pakai lokal nih panennya cuma 2 ton, ya, gabah kering panen, bukan kering giling ya, 2 ton. Nah yang ternyata yang pakai benih bersertifikasi yang dikategorikan unggul, panennya 5 sampai 6 ton. Berarti kan ada perbedaan, ada 3, katakan 5 ton. Berarti ada 3 ton selisihnya dengan yang ini. Nah, bagaimana di tahun 2020 ini terjadi supaya bagaimana nanti tahun 2022 yang 5 ton ini kalau bisa meningkat. Nah, yang ini juga yang hasilnya yang 1 orang ini yang asalnya 2 ton ya bisa nimbangin. Berarti ada peningkatan. Jadi dari persentase yang katakanlah ini 10%, berarti ini 50%, 40% pada tahun 2021 sudah menggunakan benih unggul. Ini cuma presentasi aja, walaupun persenannya salah, harusnya apa ya? Jadi kalau pada tahun 2022 targetnya nambah 10%, jadi 50%, anggap seperti itu. Jadi ada perhatian dalam skala prioritas. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu. Kami selaku penyuluh juga berharapnya demikian. Walaupun kita sadari juga bahwa penyuluh juga banyak keluhan. Mungkin sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, ya mungkin yang menyimak video ini ya sama punya keluhan. Contoh, wilayah domisili jarak tempuhnya jauh dengan wilayah kerja. Kendala tuh. Ya, walaupun bisa berupaya untuk menyesuaikan. Kedua, akses transportasi dan berbagai macam faktor. Namun demikian, kita selalu yakin bahwa rekan-rekan penyuluh dimanapun berada pastinya berupaya semaksimal yang kita bisa dalam memajukan kegiatan bidang pertanian sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
Jadi mungkin itu kilasan tentang ya di akhir tahun tentang program dan RKT. Jadi sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, kalau penyuluh suruh ngomong terus, nggak ada berhentinya. Itu Pak Sud ngingatin. Jadi mungkin itu yang jelas, saya berdua nih dengan CS saya di belakang kamera, selalu berharap rekan-rekan dimanapun berada, terutama baik itu penyuluh, ya, pelaku utama, pelaku usaha di bidang pertanian, tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan, dan selalu optimis bahwa kita ada karena pertanian itu penting. Dan sahabat penyuluh pertanian video, terima kasih yang sudah support dan dukung channel kami yang selalu dengan cara like, komen, dan subscribe. Paling tidak kalau ada usulan apa yang harus kami ulas, silahkan di kolom komentar. Usulkan kami mau buat konten apa mungkin teknis, berbagi cerita tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman, teknis yang lain-lain. Mungkin paling tidak yang potensinya ada di wilayah kami, yaitu di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Jadi itu sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada, terima kasih. Jangan lupa saksikan video kami berikutnya ya, karena ini berlanjut. Jadi penyuluh pada akhir tahun lagi senang-senangnya ngomong, ya paling tidak bercerita aja. Mudah-mudahan sahabat penyuluh pertanian video tidak bosan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.